Salam properti, ketemu lagi dengan saya Maria Fitri, konsultan expert kesayangan kamu yang mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini nih saya sedang berada di jogging track nih teman-teman. Jadi ini adalah belakang rumah yang ada di Jakarta Timur, tepatnya di Wisteria dari Kepelen, Jakarta Timur. Nah ini asik nih, rumah yang bagian belakangnya ini gak berdekatan dengan rumah tetangga lain, tapi langsung ketemu sama jogging track yang cantik kayak gini nih. Ikuti video ini sampai selesai ya, karena saya akan langsung mereview lengkap. Rumah yang siang ini akan saya review di video kali ini adalah rumah tipe C untuk klaster Wisteria yang ada di ujung Menteng, Jakarta Timur. Rumah ini adalah hasil dari kolaborasi dua developer ternama, yaitu Medland Menteng dengan Kepelen dari Singapura. Kalau teman-teman udah dengar Kepelen ini pasti nggak asing lagi ya, apalagi teman-teman yang udah punya bisnis ataupun sering pergi ke daerah Singapura. Nah, rumah contohnya ini ada di belakang saya. Untuk tipe C ini luas tanahnya 9x16 teman-teman. Jadi luas tanahnya totalnya adalah 140 meter, 144 meter persegi dengan luas bangunan 144 meter persegi dengan bonus sky balcony dan juga lantai etiknya. Kita lihat langsung ke bagian fasad depannya. Bisa kita lihat ya, di sini adalah rumah ini mempunyai konsep modern minimalis nih teman-teman, dengan warna-warna yang cantik banget ya, kekinian, cocok buat kamu yang ingin mencari rumah terutama di daerah Jakarta. Di bagian fasad depannya ini sudah dilengkapi dengan carport yang muat untuk dua mobil seperti ini nih. Nah, untuk bagian atas dari carportnya sudah ada kanopi yang di atasnya itu untuk sky balcony nih teman-teman. Jadi kanopinya ini udah cor-coran, dedak-dakan ya teman-teman, jadi nggak perlu takut untuk maintenance-nya lagi. Nah, di bagian sebelah kiri saya ini bisa kita lihat masih terdapat lahan untuk kamu menanam-nanam untuk taman bagian depan rumah. Nah, di sini ada dua akses pintu nih teman-teman. Yang di sebelah kanan saya ini adalah akses menuju ke ruangan servis. Bagian lantai daripada carport ini nih, dia memakai batu-batuan alam nih teman-teman ya. Jadi di sini adalah batuan sikat yang dibikin motif seperti ini nih. Jadi ada yang berwarna hitam dan juga ada yang mozaik dengan campuran warna putih, abu-abu dan juga coklat. Jadi looks-nya udah cakep banget ya untuk bagian carportnya. Lalu kita lihat di sini juga ada jendela-jendela nih teman-teman, juga batuan-batuan alam untuk tampak depan dari rumah ini. Jadi sehingga nggak kerasa monoton nih. Ngelewatin carport mau ke arah pintu utama ada satu step naik. Jadi ini kayak front porch atau serambi depannya. Kalau teman-teman lihat nih, di sini masih bisa ditempatin satu meja dan juga satu tempat duduk kecil di mana kita bisa duduk-duduk santai sore sambil menikmati indahnya pemandangan di halaman depan rumah kita. Tapi kalau teman-teman suka juga pengen yang cepet dan praktis, bisa juga lokasi ini dijadikan buat lokasi teman-teman memakai sepatu ya teman-teman. Sekarang kita masuk yuk ke bagian dalamnya. Sebelum memasuki bagian dalam, saya akan membahas tentang pintunya. Pintunya ini sudah dilengkapi dengan smart door lock seperti ini nih teman-teman. Smart door lock ini bisa diakses menggunakan PIN, menggunakan kartu, ataupun sidik jari. Tapi teman-teman jangan khawatir. Kalau biasanya, aduh belum sempat ngeganti yang namanya baterai, terus habis nih, takut dong ini gimana nanti dicongkel atau harus dirusak, tenang aja. Masih bisa diakses menggunakan kunci manual kok teman-teman. Dan yang terakhir di bagian tampak depan sini, ini juga sudah dilengkapi dengan CCTV seperti ini nih teman-teman. Sekarang kita masuk yuk ke dalam rumahnya. Wah,
kelihatan lega banget nih rumahnya. Walaupun hanya lebarnya 9 meter aja, tapi rumah ini berasa lega banget dan wah banget, udah kerasa mewahnya nih teman-teman dari pandangan pintu pertama aja nih. Kalau saya lihat nih dari daerah foyer ini ya, itu di bagian atasnya nih double height ceiling nih teman-teman. Jadi kelihatan grand banget, mewah banget. Nanti teman-teman bisa kasih chandelier yang cantik. Nah, di sini nih kalau di rumah contoh chandeliernya unik nih teman-teman. Bisa dicontek buat nanti kalian kalau beli rumah kayak gini. Rumah tipe C ini itu menggunakan konsep open space tanpa sekat ya teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat, ini rumah kerasa luas banget karena bener-bener langsung bisa melihat dari pintu utama ke arah ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur bersihnya. Nah, ini tadi sudah saya bahas soal penerangan di sebelah daripada pintu masuk. Ini sudah dilengkapi dengan 2 tingkap jendela yang besar seperti ini ya. Dengan rangka dari aluminium yang sudah diwarnai dengan cat yang sama dengan bagian pintu utamanya. Di atas dari pintu utama juga masih ada 1 jendela besar. Jadi rumah ini nih kalau siang hari kayak gini, nggak perlu nyalain lampu, buka aja jendelanya itu udah kerasa bener-bener semua matahari itu masuk, nggak perlu pakai penerangan lampu lagi nih teman-teman. Nah, sekarang saya berjalan menuju ke ruang keluarganya. Ini adalah ruang keluarga yang spacious banget nih teman-teman. Jadi kalau kalian suka ngadain arisan nih, cocok banget nih punya rumah yang tipe C ini nih. Ini rumahnya kalau misalnya kita punya tamu 40 orang pun masih muat loh di dalam ruangan ini. Apalagi kalau kita buka ke area backyardnya juga ya. Nah, di sini di rumah contoh ini ada sofa untuk 3 seater. Tapi kalau mau ditambahin 1 seater lagi di daerah situ dan 1 seater lagi di sini, jadi 5 orang bercengkrama pun masih muat banget ya. Tapi kalau teman-teman nih nggak suka ngeplong banget langsung dari pintu utama masuk ke sini, bisa ditambahin di bagian foyer itu ada sekat dari rak buku ataupun dari interior yang bisa dimodifikasi nih supaya kesannya agak belok dikit ya teman-teman. Saya duduk di sofa ini terasa nyaman banget ya karena ada coffee table di depan saya dan masih ada space untuk berjalan yang cukup besar, lega untuk mengarah ke bagian TV ataupun rak di bawah TV ini. Kalau saya mau mengakses sesuatu di sini ya. Nah, ikutin saya, di sebelah sini juga ada ambalan-ambalan yang interiornya ini bener-bener mikirin konsepnya open airy, jadi minimalis nih. Nggak terlalu banyak barang yang ada di sini dan semua storage-nya tertutup. Itu penting banget kalau kalian suka yang rapih dan nggak terlalu banyak main yang kebuka gini, itu banyakin aja storage yang tertutup seperti ini. Dan kalau misalnya kepingin tambahan supaya kelihatannya lebih besar lagi, bisa menggunakan cermin seperti itu, apalagi tinted glass ya. Jadi warna cerminnya itu nggak putih benderang, tapi ada sedikit warna kecoklatan seperti ini. Jadi menambah kemewahannya juga. Nah, ini saya ketemu dengan ruang makannya nih. Ruang makan ini dipisahkan dari ruang keluarga hanya dengan sofa yang diletakkan berdempetan seperti ini nih teman-teman. Dan untuk ruang makan ini bisa diperuntukkan untuk 6-8 orang. Jadi ruang makannya cukup spacious ya. Tuh, masih ada sisa lagi di sini. Jadi kalau mau nempatin 1 kursi di sini dan di ujung meja satunya masih bisa banget. Untuk di lantai 1 ini pun terdapat 1 kamar nih teman-teman. Nah, kalau misalnya di rumah contoh ini kamarnya dibuat sebagai ruang kerja ya. Tapi nanti kalian akan dapatnya nih, ini kan diganti menjadi pintu kaca lipat. Tapi nanti teman-teman akan dapatnya berupa tembok dan ada pintunya. Jadi yang di bawah ini bisa dijadikan untuk ruang kerja seperti ini, ataupun kamar tidur tamu, atau kamar tidur orang tua kamu, misalnya kamu masih tinggal bersama orang tua nih. Seru banget ya punya home office di rumah kayak gini nih. Ini ceritanya yang punya rumah ini adalah arsitek nih teman-teman. Jadi ada meja kerjanya buat ngegambar, ada perlengkapan untuk menggambarnya, kertas-kertas
kertas, dan juga di sebelah sini masih ada meja home office-nya dan juga dilengkapi dengan TV untuk melihat proses 3D yang sudah dikerjakan nih ya teman-teman. Jadi kalau kalian butuh home office di rumah bisa banget nih. Ini dijadikan ide buat nanti kalian punya rumah di Wisteria tipe C seperti ini. Sekarang kita melihat untuk kaca jendelanya ini ya, yang mengarah ke belakang itu adalah pintu geser seperti ini teman-teman, yang terbuat dari kaca, pinggirannya aluminium ya. Nah ini enak banget nih, mengarah ke bagian kayak balkon belakang, tapi ini kesambung sama backyard yang ada di belakang nih teman-teman. Jadi masih terdapat sisa lahan yang cukup besar nih ya. Jadi sisa lahan ini sekitar 3,5 meter dikalikan dengan 9 meter sesuai dengan lebar rumahnya. Aduh, spacious banget, asik banget, rasanya kepingin duduk-duduk di sini sambil ngopi, nge-chill. Dan ingat, di sini kan masih ada sisa lahan yang bisa kamu fungsikan sebagai tempat untuk laundry area, ataupun kamu mau jadikan ini sebagai ya untuk tanaman-tanaman favorit kamu, ataupun untuk kolam ikan juga bisa banget nih. Dan di bagian belakang itu terdapat satu pintu yang mengarah ke akses jogging track yang udah kita lihat di awal video tadi. Jadi bener-bener ya, jogging track ini cuman keluar dari belakang rumah aja bisa jogging balik lagi. Asik banget ya. Jadi sirkulasi udara dari belakangnya pun nggak terganggu dengan rumah yang lain nih, karena di balik dari tembok ini adalah jogging track dan ketemu dengan pagar yang bersinggungan dengan jalan utama menuju ke dalam klaster ini. Sekarang kita balik lagi review untuk di dalamnya ya. Kita balik lagi ke kamar tidur yang ada di lantai 1 ini. Kamar tidur ini mempunyai dimensi 3 meter kali 3 meter ya teman-teman. Jadi pas banget. Kalau mau dijadikan kamar bisa, dijadikan ruang kerja juga pas banget. Nah, sekarang kita mau melihat ke bagian sebelah kanan, yaitu daerah dapur bersih. By the way, untuk luasan dari foyer, ruang keluarga, ruang makan, dan dapur ini karena open space tanpa sekat, jadi semuanya saya jadiin satu. Dimensinya itu sekitar 8 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Jadi gede banget kan. Sayang banget sih sebenarnya kalau disekat, tapi kalau kalian memang lebih suka yang ada sekatnya juga bisa aja. Cuman kalau saya sih seneng banget nih konsep open space yang serba terbuka dan airy seperti ini. Ini dapur bersih ini sebenarnya asik banget, dia letaknya di depan nih teman-teman. Kenapa? Karena kalau saya lihat nih ya, kebanyakan dapur orang Indonesia itu kan di belakang. Ya sebenarnya mungkin nggak apa-apa juga sih ya preferensi. Cuman kalau saya suka nih, kita masak-masak, kita buka aja nih jendelanya karena dilengkapi dengan jendela yang bisa kebuka tutup ya. Ini bisa banget nih membantu sirkulasi udara langsung keluar, jadi nggak harus mulek di dalam rumah gitu loh teman-teman. Dan di bagian atasnya juga kita pastilah ya udah pakai cooker hood lah. Tapi ini kan dapur bersih, kita masih ada lagi dapur kotor yang ada di ruangan servis. Tapi kalau kita lihat di rumah contoh ini ideal banget nih, ada island seperti ini buat nyajiin makanan. Jadi kalau ada arisan atau pesta, makanan semuanya di sini mereka bisa duduk dengan leluasa, mau di ruang keluarga sambil nonton TV atau mau di ruang makan. Dan ini lihat di belakang saya ini ada tempat untuk kita mencuci piring ya. Jadi mencuci piring ataupun bahan-bahan makanan yang sebelahan dengan bagian dari kulkas. Jadi udah cocok banget nih penempatan interiornya. Di sini juga ada microwave. Udah lengkap banget deh. Tinggal bener-bener contek aja nih. Di sini nanti ada pintu. Pintu ini adalah pintu ke ruang servis nih teman-teman. Nah, pintu ke ruang servis ini bisa ditutup, dikunci dari dalam sini. Jadi kalau misalnya kalian lagi keluar kota, asisten rumah tangga kalian mau masuk di sini nih, mereka bisa tetap akses lewat pintu ini nih. Jadi pintu ini adalah pintu yang mengarah ke bagian carport depan tadi. Tuh teman-teman bisa lihat kan, ini mengarah ke bagian carport depan. Jadi sekarang saya ini berdiri di tempat yang bisa kalian buat sebagai
kamar untuk asisten rumah tangga ataupun tempat servis aja nih, mau dijadiin tempat cuci gosok boleh ataupun lain sebagainya. Dan sebelah kanan saya ini bisa dijadikan untuk tempat dapur kotor nih teman-teman, ataupun kalau kalian nggak butuh dapur kotor, di sini juga bisa nih kita nyuci. Banyak orang di luar negeri tuh sekarang ada juga ya buat mencuci pakaian-pakaiannya kecil ya. Nah, di bagian atasnya kita bisa tambahin untuk keperluan kita, stok-stok makanan juga bisa di sini. Di daerah servis ini juga sudah dilengkapi dengan satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga kamu. Sekarang kita sudah selesai mereview semua yang ada di lantai 1 nih teman-teman. Karena yang tadi kita ngomong backyard garden ini juga dibatasi ke bagian belakang ini juga udah menggunakan pintu geser seperti ini ya teman-teman. Ini pintu gesernya bisa dibuka kanan kiri, grand banget. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kita ada Natal, Tahun Baru atau pesta apapun, bisa banget arisan di sini sampai ke belakang kita buka. Aduh, tinggal tutupin, tambahin kanopi kalau kalian butuh ada space di belakang tambahan ya. Sekarang kita langsung naik aja ke lantai 2. Tapi sebelum naik ke lantai 2 pasti nanya, di sini kan ada kamar 1, kamar mandinya di mana? Nah, kamar mandinya itu terletak di antara tangga ini dan juga dapur bersihnya. Ini adalah satu area yang diperuntukkan sebagai kamar mandi yang ada di lantai 1. Kamar mandinya spacious banget nih, dengan dimensi kurang lebih 1,5 meter dikalikan dengan 3 meter nih teman-teman. Terdapat wastafel, toilet duduk dengan jet washer, dan ini adalah bagian showernya nih teman-teman. Nah, showernya ini ada beda level ya antara yang bagian kamar mandi kering dengan kamar mandi basah. Terus floor drain juga udah dikasih 2 nih, di bagian kamar mandi kering dan kamar mandi basahnya. Nah, ini kita lihat beda tinggi daripada plafon yang ada di kamar mandi ini, disebutkan kamar mandi ini memanfaatkan ruangan kosong yang ada di bawah tangga. Jadi bener-bener semuanya dipikirin matang-matang, dimaksimalin semua space-nya. Nah, seperti inilah jadinya. Bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi ini juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile 60x60 dengan permukaan yang kasar ya teman-teman, berwarna abu-abu dengan sedikit corak menyerupai batuan alam. Kalau untuk di area luar ini, kalau bisa kita lihat di rumah contoh, di bagian lantainya ini ada variasi parket. Ini adalah tambahan ya teman-teman dari interior. Aslinya kalian akan mendapatkan homogeneous tile 60x60 berwarna putih seperti ini nih teman-teman. Ayo kita langsung naik yuk ke lantai 2-nya. Kita sudah sampai di lantai 2 daripada rumah ini. Naik ke lantai 2-nya ini nggak terasa capek ya, karena jarak step antar anak tangganya itu nggak terlalu tinggi nih teman-teman. Kalau saya lihat di sini untuk bagian railingnya, di atas ini menggunakan kayu ya teman-teman yang dicat berwarna hitam, dengan bagian bawahnya itu adalah besi yang juga berwarna hitam catnya nih. Kita lihat di sini di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur anak yang sudah dilengkapi dengan 1 kamar mandi sharing di bagian luar, dan terdapat 1 kamar master atau kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam yang terhubung juga dengan sky balcony. Selain itu juga terdapat 1 ruangan yang bisa kita pergunakan sebagai ruang keluarga mini seperti ini nih. Jadi sebelum masuk kamar, saya liatin teman-teman dulu nih. Ini adalah mini living room. Untuk di lantai 2 ini bisa kalian buat sebagai tempat main game, tempat bercengkerama dengan anak-anak, yang dimana kita bisa dada-dada dengan orang yang ada di lantai 1 baru masuk. Ya, jadi nanti teman-teman bisa pikirin modelnya kayak gini, bisa cakep juga nih. Kita lihat untuk kamar tidur anaknya ya sekarang. Kamar tidur anak yang pertama ini satunya itu dekat dari tangga dan satu lagi di dekat daripada living room yang di lantai 2 ini ya. Ini adalah kamar tidur anak yang pertama nih, dengan luasan dimensi 3,5 kali 3 meter. Ruangan ini cukup fungsional ya teman-teman. Kalau di sini nih desain interiornya tuh buat anak cowok. Jadi ada skateboard, terus warna-warnanya juga warna-warna monokrom ya, abu-abu dikasih sentuhan gold dan juga warna wood seperti ini nih. Di bagian kiri saya ini ada tempat untuk TV seperti ini dengan meja TV bagian bawahnya ya. Di sebelah kanan ini dibikin lemari yang terbuka seperti ini teman-teman. Lalu juga ada ranjang yang sebenarnya ini bisa jadi double bed ya.
Nah, terus sudah dilengkapi juga dengan ada storage di bagian sebelah kanan daripada tempat tidur, dan bagian kirinya juga ada meja nakas dan lampu gantungnya seperti ini nih. Jadi ada storage yang sudah dimaksimalkan untuk ruangan ini. Nah, ruangan ini juga mempunyai jendela yang menghadap ke arah bagian belakang rumah. Jadi kalau kita lihat di sini nih dari arah pandang saya, itu bagian bawah adalah halaman belakang yang dimana akan ketemu di bagian belakang itu ada jogging track dan juga jalan yang menuju ke klaster ini. Teman-teman bisa lihat di video ini ya. Di bagian atas daripada jendela ini bisa dibuka tutup loh. Jadi ini digeser seperti ini. Ini kan terbuat dari kaca yang pinggirannya memakai list daripada aluminium. Jadi warna-warnanya juga warna-warna yang sama dengan semua kusen yang ada di rumah ini. Jadi pintunya juga warnanya seperti ini. Warna-warna coklat tua ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya itu udah maksimal banget di kamar ini. Sekarang kita lihat yuk untuk kamar anak yang keduanya. Untuk kamar anak yang kedua ini terletaknya sebenarnya bersebelahan ya, tetapi di antaranya terdapat satu kamar mandi sharing untuk anak. Kita lihat dulu untuk kamar mandinya ya. Ini adalah kamar mandi untuk anak yang terletak di antara kamar tidur anak pertama dan kamar tidur anak kedua. Di sini sudah ada area untuk wastafel, area untuk toilet duduk, dan juga area untuk showernya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini ada divider dari kaca. Divider dari kaca ini nanti kalian nggak termasuk langsung dapet ya, tapi ini bisa nanti kalian tambahkan setelah kalian serah terima unitnya. Jadi kalau misalnya mandi nih di sini, ini nggak sampai tampias ke bagian kamar mandi keringnya. Untuk lantai dan juga dinding dari kamar mandi anak ini sama nih, menggunakan keramik homogeneous tile yang permukaannya kasar, berwarna abu-abu dengan sedikit corak yang sama dengan kamar mandi yang ada di lantai 1. Jadi terdapat perbedaan level juga ya antara kamar mandi kering dan kamar mandi basahnya, dan terdapat dua untuk floor drain di bagian kamar mandi keringnya satu, kamar mandi basahnya atau shower ini satu. Dan sudah dilengkapi juga dengan satu jendela yang seperti ini teman-teman. Jendelanya tinggi dan masih ada sirkulasi udara ke arah bagian taman belakang rumah. Seperti itu ya. Untuk dimensi daripada kamar mandi ini pun juga 1,5 kali 3 meter nih kurang lebihnya. Jadi cukup banget lah ya untuk dijadikan kamar mandi anak. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur anak yang letaknya bersebelahan dengan kamar mandi anak dan juga bagian tangga nih teman-teman. Kita lihat yuk. Ini adalah kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak ini mempunyai dimensi yang kurang lebih sama nih dengan kamar tidur anak yang pertama. 3,5 meter dikalikan 3 meter. Dan di sini kalau kita lihat ini buat anak cewek nih ya. Karena baju-baju yang digantung ini adalah baju-baju model anak cewek nih. Warna-warna yang dipakai untuk desain interiornya pun agak mirip, cuman di sini dikasih sentuhan warna pink lah ya sedikit. Nah, kalau kita lihat sama nih kayak kamar anak yang pertama tadi. Di sini ada TV dan juga ada meja untuk TV-nya. Di sini ada satu kasur yang gede banget nih ya, nggak single bed, tapi bisa jadi double ya. Double bed seperti ini. Di sini bagian kiri saya ada lemari yang terbuka seperti ini. Jadi naruh yang digantung dan dilipat bisa di atas dan di bagian bawah. Dan di bagian samping daripada tempat tidur ada meja nakas kecil, lalu ada lampu gantung seperti ini, dan di bagian sebelah kirinya ada storage tambahan dan juga ambalan-ambalan untuk naruh foto-foto ataupun pernak-pernik kesukaan daripada anak yang ceweknya. Kamar ini juga dilengkapi dengan jendela yang sama-sama menghadap ke bagian belakang rumah nih teman-teman. Jadi ke halaman belakang, ke bagian jogging track, dan juga mengarah ke jalan yang menuju ke klaster ya. Nah, ini sama nih. Ini menggunakan kaca dengan list aluminium seperti ini yang warnanya coklat tua ya. Nah, ini bisa dibuka tutup untuk sirkulasi udara dan pencahayaan alami maksimal untuk kamar anak yang kedua ini.
Sudah selesai mereview kamar tidur anak dan kamar mandi anaknya, sekarang kita melihat untuk kamar utama. Kamar utama ini naik tangga, itu belok ke arah kanan ke bagian fasad depan rumah. Kita lihat yuk teman-teman. Ini adalah kamar tidur utama atau master bedroomnya nih teman-teman. Mempunyai dimensi kurang lebih ya 3,5 meter dikalikan dengan 6,5 meter nih teman-teman. Kamar ini terasa cukup lega, tetapi untuk di show unit ini bisa kita lihat di sini menggunakan divider ya teman-teman. Jadi kamar ini disekat sehingga menjadi dua bagian, yaitu kamar tidur dan juga bagian walk-in closet yang mengarah ke kamar mandi dalam rumah ini. Kalau di rumah contoh ini bisa kita lihat ya, di sini menggunakan double bed seperti ini yang udah king size. Di bagian belakangnya ini ada headboardnya, lalu di bagian kanan dan kiri masih bisa ditempatkan untuk bedside table, meja nakas, dan masih ada lampu gantung sebagai lampu tidurnya nih teman-teman. Cakep banget nih, jadi dari headboard naik ke atas ini ketemu wall panel ya teman-teman. Ini masih space-nya gede banget untuk kita berjalan-jalan mengakses. Ke bagian sebelah sini adalah bagian untuk divider antara kamar tidur dengan walk-in closet. Divider ini juga berfungsi sebagai rak dari TV nih teman-teman ya. Jadi masih bisa ada space untuk menaruh pernak-pernik bagian TV ini. Masuk ke sini, ini adalah walk-in closetnya nih teman-teman. Jadi walk-in closet ini ada lemari, dan juga di sebelah kiri saya ini ada satu full body mirror, dimana di sini kita bisa dandan nih. Jadi taruh pernak-pernik untuk dandannya di sini, kita bisa mengakses waktu pakai baju dan dandan di daerah sini nih teman-teman. Yang langsung masuk nih ke arah kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya ini sendiri mempunyai dimensi sekitar 2 meter dikalikan dengan 3,5 meter ya teman-teman. Jadi gede banget nih, spacious untuk master bathroomnya ya. Nah di sini sudah ada wastafel, toilet duduk dengan jet washer, dan juga di sini adalah area untuk showernya. Nah area shower ini sudah disiapkan untuk instalasi pipa air panasnya, tinggal pasang aja unit water heaternya ya teman-teman. Nah sudah ada juga kaca di sini ya, kaca untuk penerangan dan sirkulasi udara, dan sudah dilengkapi juga dengan 2 floor drain yang tertutup di bagian dekat kloset dan juga di area shower ini. Ingat, nanti teman-teman nggak dapat divider ini ya, jadi divider ini adalah tambahan setelah serah terima rumah. Untuk bagian lantai dan juga dindingnya juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang sama seperti yang ada di lantai 1 maupun kamar mandi anak. Sudah melihat untuk kamar tidur utama dan kamar mandinya. Nah ini adalah salah satu fitur favorit yang ada di rumah ini nih. Ini kamar utamanya tersambung dengan sky balcony. Antara kamar tidur utama dengan sky balkoninya ini dibatasi dengan pintu geser kaca seperti ini nih teman-teman. Jadi pintu geser kaca ini railing dan juga frame-nya itu dari aluminium dengan warna coklat ya teman-teman. Nah, ini ada 2 step turun menuju ke sky balcony yang luas banget kayak gini nih. Nah sky balcony ini letaknya itu di atas daripada carport yang kita lihat tadi tuh di bagian depan rumah. Jadi kita bisa duduk-duduk, taruh 2 kursi dan juga 1 meja seperti ini nih, masih leluasa banget nih untuk menikmati pemandangan dan udara. Nah kalau teman-teman biasanya sakit butuh berjemur, nggak perlu harus keluar rumah, cukup di sky balcony ini aja udah cukup banget ya, kita mendapatkan vitamin D dari matahari. Untuk unit Wisteria tipe C ini terbatas banget nih teman-teman, karena memang hanya 1 deret aja yang bisa di bagian belakangnya itu ada jogging track seperti itu tuh teman-teman. Nah kalau kita lihat nih bagian fasad depannya ini adalah besi berwarna hitam ya teman-teman, jadi modern, minimalisnya itu bener-bener kerasa banget nih. Di bagian bawahnya ini menggunakan homogeneous style yang modelannya itu dimiripin sama kayu-kayu nih teman-teman. Jadi warnanya kayak warna kayu. Dengan dimensi total untuk sky balcony ini sekitar 3,5 meter dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Jadi luas banget ya. Bisa barbekyuan loh di sini nih.
sudah selesai kita mereview untuk lantai 2-nya ini, udah semuanya kita review. Sekarang kita mau lihat di lantai yang paling saya sukai yang ada di rumah ini, adalah lantai 3 atau lantai etik. Kita naik ke tangga menuju ke lantai etiknya yuk. Nah, kita udah sampai nih ke tangga menuju lantai etik seperti ini nih. Tuh, lantai etiknya cakep banget teman-teman. Ini adalah tempat favorit saya nih. Kalau kita lihat nih ya, gede banget nih tempat etiknya. Dan terserah nih, teman-teman bisa jadikan tempat bermain dengan anak-anak, entertainment room kayak gini nih, tempat nonton TV, ataupun mau ada home office atau tempat belajar di sini juga bisa banget. Atau kalau teman-teman suka dengan karaoke, bisa jadi nih tempat di lantai 3 ini dijadikan spesial untuk tempat karaoke kamu. Jadi bisa diakses untuk kamu mengadakan pesta di rumah. Pasti seneng banget, nggak perlu harus keluar-keluar lagi nyewa tempat, kita bisa karaoke sendiri di rumah nih teman-teman. Untuk dimensi daripada lantai etik ini sendiri juga cukup luas ya, sekitar 5 meter dikalikan dengan 4,5 meter nih teman-teman. Apalagi floor to ceilingnya juga tinggi banget nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih di bagian paling tingginya ini bisa mencapai 4,5 meter nih kurang lebihnya. Dan sudah dilengkapi juga dengan satu jendela yang bisa digeser-geser untuk penerangan udara serta sirkulasi udara alami di lantai etik ini. Untuk rumah di klaster Wisteria ini juga sudah dilengkapi dengan private clubhouse yang dimana di dalamnya sudah ada swimming pool untuk anak-anak dan dewasa, children playground, dan juga security 24 jam nih teman-teman. Di kawasan ini pun sudah lengkap banget. Ini hanya bisa 3 menit kamu mau ke Mall Aeon ataupun IKEA. Di daerah sini juga sudah dilengkapi dengan aneka kuliner. Ada bakmi gacoan, ada Pizza Hut, ada McDonald's, ada Starbucks, dan masih banyak lagi kuliner lainnya. Untuk perbankan juga udah lengkap banget nih. Di sekitar area ini sudah ada Bank BCA, Bank Niaga, dan Bank Mandiri, serta bank-bank lainnya udah lengkap banget nih teman-teman. Apalagi pusat bisnis dan juga pusat usaha juga banyak banget di ruko-ruko yang ada di daerah ini. Selain itu, untuk kamu yang butuh nyekolahin anak kamu, di sini juga sudah ada loh sekolah Katolik, sekolah internasional, dan masih banyak lagi nih. Nah, kalau teman-teman udah kepengen banget nih showing rumah ini atau mau tahu lebih lanjut tentang hitungan cara KPR ataupun cara bayar yang lain, bisa langsung menghubungi Maria di nomor yang ada di layar di 087 88 15 11188 dan dapatkan promo-promo menarik dan terbaru. Jangan lupa juga klik subscribe untuk channel YouTube aku dan dapatkan info-info terbaru tentang properti yang terkini di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. See you!